Niatnya pengen jadi ranking 1 jalur prestasi. Cowok cupu ini malah terpaksa ngebantai seisi sekolah pakai otot dewa guys. Yo guys, kenalin, namanya Yun. Penampilannya pakai kacamata dan kelihatan kayak tipe cowok ambis yang rajin belajar demi masa depan cerah. Dia punya mimpi simple banget, pengen ngerasain jadi ranking 1 di kelas, minimal sekali seumur hidup. Tapi apesnya guys, realita nggak seindah ekspektasi. Mau belajarnya sampai tipes, les privat siang malam, nilai Yun selalu jeblok dan auto berakhir di peringkat buncit. Pas masuk SMA, Yun bertekad buat buka lembaran baru. Dia pengen dapat nilai bagus biar bisa masuk universitas impiannya. Di hari pertama sekolah, dengan polosnya dia datang pakai seragam rapi dan super disiplin. Begitu buka pintu kelas, boom! Yun langsung shock kultur parah. Bukannya murid-murid lagi baca buku, kelasnya malah mirip ring tawuran. Setengah murid lagi adu jotos sampai patah tulang, dan setengahnya lagi asik sebat batsin alias merokok di pojokan. Parahnya lagi guys, Yun baru sadar kalau di SMA barunya ini ada sistem gila, di mana peringkat murid itu nggak ditentukan pakai nilai ujian, tapi pakai kekuatan baku hantam mereka. Berhubung Yun nggak bisa berantem, dia auto terdampar di peringkat kedua dari bawah alias jadi salah satu murid terampas di sana. Tapi dasar Yun si keras kepala, dia emoh menyerah. Biar makin termotivasi belajar, dia mutusin buat nyari temen biar bisa bikin study group bareng. Setelah nyari-nyari seisi kelas, Yun nemu satu cowok pendiam dan kelihatan pintar lagi duduk sendirian. Pas Yun baru mau ngajak kenalan, tiba-tiba datang seorang bully yang langsung ngegerebek dan menghajar si cowok pintar itu. Di tengah kekacauan itu, wali kelas baru mereka masuk. Namanya Ibu Guru Lee, seorang guru muda yang cantik banget. Ternyata Yun udah kenal lama, karena dulu bully ini pernah jadi guru les privatnya pas kecil. Tapi namanya juga murid kurang akhlak guys. Kedatangan guru baru malah disambut pakai lemparan makanan ke papan tulis sampai meledak. Pas murid-murid lagi ngetawain bully, tiba-tiba berdiri seorang cowok bernama Huang. Jangan salah guys, Huang ini adalah final boss di kelas tersebut, alias ranking 1 dalam hal baku hantam. Nggak pakai basa-basi, Huang langsung ngedatengin si pelempar makanan dan melayangkan jotosan maut sampai mukanya hancur dan nabrak pintu kelas. Seisi kelas langsung auto senyek dan tunduk pas Huang menyuruh mereka balik ke bangku masing-masing. Melihat bully yang mulai frustrasi dengan kebiadaban sekolah ini, Yun datang menyemangati. Bully menegaskan kalau dia nggak bakal menyerah di hari pertama, dan meminta Yun buat lakuin hal yang sama. Termotivasi oleh ucapan sang guru, Yun langsung gerak cepat ngintilin si cowok pinter kemana-mana. Mulai dari kantin, tempat belajar, sampai tidur di perpustakaan diikutin terus. Sampai akhirnya si cowok pinter pasrah dan mau jadi temennya, cuman gara-gara risih guys. Pas lagi asik belajar bareng, si cowok pinter ngasih tahu fakta mengejutkan. Ternyata pemilik sekolah ini adalah seorang bos gangster besar. Nah, anaknya si bos gangster ini bikin aplikasi khusus buat meranking seluruh kekuatan bertarung para murid. Jadi intinya guys, belajar di sekolah ini bener-bener gak ada gunanya. Apesnya, pas si cowok pintar lagi ke kamar mandi, dia malah dicegat dan digebukin habis-habisan sama Huang dan antek-anteknya. Bully yang mendengar suara teriakan langsung panik dan berniat menolong. Tapi guru-guru lain malah bersikap masa bodoh. Tepat saat Bully mau maju sendiri, Yun tiba-tiba menahan gurunya itu. "Biar saya yang urus bu, dia calon anggota study group saya," bisik Yun. Yun langsung menutup mukanya pakai masker, ngambil tabung pemadam kebakaran, lalu menyemprot Huang dan gengnya sampai pandangan mereka blur. Di tengah kepulan asap, Yun sukses menggendong si cowok pintar dan kabur dari sana. Tapi namanya juga Huang, dia nggak terima dipecundangi. Besoknya, Huang menyandara si cowok pintar di atap sekolah dan udah siap menghantam kepalanya pakai tongkat bisbol. Tepat sebelum tongkat itu mendarat, Yun datang di waktu yang pas dan langsung menahan hantaman itu pakai kakinya. Sampai tongkat bisbolnya patah jadi dua. Disinilah plot twistnya terungkap guys.
Selama ini, Yun emang cupu dalam pelajaran. Tapi di balik itu semua, dia ternyata diam-diam latihan fisik ekstrem setiap hari, sampai punya otot dan kekuatan dewa. Baginya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa ambisi yang kuat. Gak pakai lama, cuman butuh beberapa detik aja, Yun langsung ngebantai Huang sampai terkapar gak berdaya. Senggol dong guys. Besoknya di kelas, Huang yang dendam kesumat langsung menyerang Huang dari belakang dan membakar buku catatan si cowok pintar. Yun yang emosinya udah diubun-ubun gak tinggal diam. Di depan mata seisi kelas, Yun langsung menghajar Huang secara brutal, sampai pingsan di tempat. Melihat kejadian epik itu, si cowok pintar akhirnya tersentuh dan resmi gabung ke study group milik Yun. Masalah baru muncul pas kepala sekolah berniat mengeluarkan Yun dari sekolah gara-gara bikin keributan terus. Beruntung, Bully langsung pasang badan membela Yun di depan Inspektur Dinas Pendidikan. Bully mengusulkan ide untuk membuat proyek study group resmi sebagai wadah buat merubah sistem sekolah yang rusak. Inspektur pun setuju dan ngasih Yun kesempatan kedua dengan syarat mereka harus mengumpulkan minimal 5 anggota dalam waktu 2 minggu. Yun dan si cowok pinter langsung bikin pengumuman seisi sekolah, tapi respon murid-murid malah nihil karena nggak ada yang paham konsep belajar. Pas lagi pusing nyari anggota di perpustakaan, tiba-tiba masuk seorang bully peringkat 3 besar di sekolah yang berniat menantang Yun demi menaikkan ranking aplikasinya. Kocaknya nih guys, pas si peringkat 3 ini menyerang dengan agresif, Yun malah sibuk nyari formulir pendaftaran study group di bawah meja. Yun refleks menghindar ke sana kemari tanpa melihat, sampai akhirnya si bully kecapean sendiri, lalu jatuh pingsan karena menabrak rak buku. Murid-murid yang melihat kejadian itu langsung bikin rumor hiperbola kalau Yun punya sayap dan bisa terbang. Walhasil, seisi sekolah malah makin ketakutan dan auto putar balik kalau ketemu Yun. Di tengah keputusasaan nyari anggota, Yun gak sengaja menyelamatkan seorang murid pindahan dari Amerika bernama Park yang lagi dikeroyok mafia. Yun melepas kacamatanya dan langsung membantai puluhan mafia itu pakai teknik kungfu tingkat dewa sampai rata dengan tanah. Dari sana, mereka juga kedatangan murid cewek tangguh bernama Leon yang ternyata adalah kembaran si Huang. Leon terpaksa tunduk pada preman sekolah bernama Kim karena diancam pakai video ilegal. Nggak pakai lama, Yun, Park, dan si cowok pinter langsung melancarkan misi infiltrasi ke ruang komite disiplin buat merebut video pemerasan itu. Yun ngebantai seluruh anak buah Kim di dalam ruangan, sementara si cowok pinter nekat membawa kabur komputer berisi data ilegal itu ke atap dan langsung membantingnya sampai hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya video itu, Leon akhirnya bebas dan langsung menghajar Kim sampai minta ampun. Berkat aksi heroik ini, Park, Leon, dan satu murid peringkat 17 yang mengagumi Yun akhirnya resmi bergabung. Kuota 5 anggota akhirnya terpenuhi guys. Melihat study group Yun yang makin solid dan mulai mengancam bisnis ilegal di sekolah, Han, si anak bos gangster sekaligus dalang utama di balik aplikasi ranking, akhirnya turun tangan. Han mengirim seluruh pasukan mafianya buat mengepung sekolah dan menyandara bully di malam hari. Mendengar gurunya dalam bahaya, Yun dan seluruh anggota study group langsung tancap gas melakukan penyerbuan ke markas lawan. Pertempuran massal yang super pecah pun gak terhindarkan guys. Di lantai dasar, Leon dan Park kompak bekerja sama ngebantai para pegulat mafia. Sementara itu, si cowok pintar pamer kebolehan bela diri yang baru dia pelajari dari bapaknya buat melumpuhkan musuh bersenjata. Sementara itu, di aula utama, duel penentuan antara Yun melawan Han akhirnya pecah. Han ternyata bukan cuma modal nama bapaknya doang guys, dia benar-benar petarung elit yang cepat dan punya akurasi tendangan mematikan. Yun sempat terdesak dan dihantam berkali-kali ke dinding sampai retak. Melihat teman-temannya mulai kelelahan, Yun akhirnya memutuskan buat mengeluarkan teknik terlarang yang dilarang oleh masternya. Yun melepas kacamatanya, bergerak secepat kilat melompati dinding dari berbagai arah sampai bayangannya gak terlihat. Dengan satu hantaman pukulan pemecah batu yang super telak, Yun langsung menghantam dadahan sampai mental ke tanah dan pingsan seketika. Yun resmi jadi siswa terkuat di sekolah. Besok paginya, polisi langsung datang mengepung sekolah. Han dan kepala sekolah korup auto diborgol dan diseret ke penjara setelah bully menyerahkan bukti rekaman konspirasi mereka. Aplikasi ranking berantem akhirnya resmi dihapus massal dari HP seluruh murid. Sekolah mereka kini berubah total jadi sekolah normal yang damai.
Di akhir musim ujian, berkat kerja keras mereka belajar di perpustakaan, semua anggota study group berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Bahkan Yun berhasil menaikkan peringkat akademiknya dan gak jadi juara buncit lagi guys. Dia tersenyum lebar menatap masa depan, siap masuk universitas impian, dan tentu saja siap meratakan semua bully yang berani macam-macam di kampusnya nanti. Gimana guys, seru banget kan perjalanan Yun yang rubah sekolah gangster jadi sekolah prestasi pakai otot dewanya? Kalau kalian suka sama rekap alur cerita yang penuh aksi satset kali gini, jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.